Faktanya, 80% orang dewasa pernah merasa menyesal dengan keputusan yang mereka ambil dalam hidupnya. Bahkan, bagi banyak orang, penyesalan ini tidak hanya sekadar sesal di hati, tetapi menjadi bayang-bayang yang menghantui keseharian mereka, memengaruhi hubungan, pekerjaan, dan bahkan pandangan mereka terhadap masa depan. Ini adalah kisah kita bersama. Kita semua pernah berdiri di persimpangan hidup yang rumit, dipenuhi dengan ragu dan ketakutan. Ada dorongan untuk memilih yang terbaik, tetapi seringkali yang terbaik itu tampak buram, samar, atau bahkan tidak pasti. Dan hasilnya, kita memilih jalan yang mungkin tidak sepenuhnya kita pahami, namun kita pikir adalah yang benar pada saat itu. Namun, seiring waktu, muncul pertanyaan besar. Apakah aku benar-benar memilih dengan tepat? Mari kita mulai dari sini, karena pertanyaan ini begitu akrab dan bisa menjadi pelajaran besar bagi kita. Kita akan melihat langkah-langkah yang dapat membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik dan membuat hidup kita lebih dekat dengan impian yang sesungguhnya, hidup yang bebas dari penyesalan. Sebelum kita benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat, ada satu hal yang sering terlewatkan. Bagaimana caranya untuk berdamai dengan diri sendiri? Banyak orang terlalu keras pada diri mereka sendiri ketika harus memilih sesuatu yang sulit. Mereka mendengar suara batin yang penuh kritik, bukannya dukungan. Padahal, dalam momen-momen besar itu, kita justru perlu menjadi sahabat terbaik bagi diri kita sendiri. Coba kita pikirkan, bagaimana jika kita berusaha mendengarkan diri sendiri dan memberikan ruang untuk pertimbangan tanpa diselimuti ketakutan? Bukan berarti kita mengabaikan semua risiko atau rintangan, tetapi kita memberikan diri kita kebebasan untuk jujur terhadap apa yang benar-benar kita inginkan. Ketika kita bisa menjadi sahabat terbaik bagi diri sendiri, keputusan besar terasa lebih ringan, karena kita tahu, apapun hasilnya nanti, kita punya dukungan yang solid dari diri kita sendiri. Keputusan besar datang dengan rasa takut. Ini bukan rahasia, dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru, dengan mengakui bahwa ada ketakutan, kita bisa lebih bijak dalam menghadapi apa yang ada di depan mata. Ini adalah konsep yang tidak banyak orang sadari. Ketika kita menerima bahwa rasa takut itu wajar dan merupakan bagian dari proses, kita bisa berhenti melihatnya sebagai musuh. Ingat, ketakutan bukanlah sinyal bahwa kita salah memilih. Sebaliknya, ketakutan adalah tanda bahwa pilihan tersebut berarti bahwa kita peduli akan hasilnya. Jadi, bagaimana cara kita mengatasi ketakutan ini? Kita harus mendekatinya dengan pikiran yang tenang dan hati yang jernih. Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya aku takutkan di sini? Atau, apa dampak terburuk dari pilihan ini dan bagaimana aku bisa menghadapinya jika itu benar terjadi? Dengan merangkul ketakutan ini, kita malah bisa melihat lebih jelas ke arah mana kita harus melangkah. Dalam mengambil keputusan, banyak orang terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Seolah-olah, satu pilihan yang salah akan membuat hidup mereka hancur. Padahal, kenyataannya adalah tidak ada keputusan yang sempurna. Setiap pilihan memiliki pro dan kontra, kelebihan dan kekurangan. Hal yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menerima hasil dari keputusan tersebut dan belajar dari apapun yang terjadi. Ketika kita bisa memandang keputusan bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai bagian dari perjalanan, maka kita tidak lagi merasa terbebani untuk selalu mendapatkan yang sempurna. Sebaliknya, kita belajar untuk membuat rencana yang realistis, yang mungkin saja akan diubah dan disesuaikan seiring waktu. Ini adalah sikap yang memberi kita kebebasan untuk tumbuh, alih-alih membatasi diri dengan standar kesempurnaan yang tidak perlu. Seringkali, saat dihadapkan pada pilihan besar, kita merasa ada dorongan dari dalam, suara kecil yang seolah memberi arahan. Ini adalah intuisi kita, sebuah pemahaman yang tidak sepenuhnya logis, namun seringkali membawa kita ke arah yang benar. Mendengarkan intuisi bukan berarti mengabaikan rasionalitas, namun memadukannya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Cobalah untuk sesekali berhenti dan tenangkan pikiran. Dalam keheningan, kita seringkali dapat mendengar intuisi kita berbicara. Inilah yang membantu kita menemukan keberanian untuk memilih jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi kita tahu itu yang tepat. Intuisi adalah teman yang sering dilupakan, padahal ia selalu ada di sisi kita, menunggu untuk diakui dan didengar. Keputusan yang diambil dalam hidup jarang memberikan jaminan 100%. Ada ketidakpastian dalam setiap pilihan, dan inilah yang membuat banyak orang merasa ragu dan khawatir.
Namun, di sini kuncinya adalah penerimaan. Ketidakpastian adalah bagian dari kehidupan, dan semakin kita belajar untuk menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, semakin besar pula kebebasan yang kita rasakan. Ketika kita bisa menerima ketidakpastian ini, kita tidak lagi merasa perlu mengendalikan segala sesuatu. Sebaliknya, kita belajar untuk lebih fleksibel, lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang muncul di kemudian hari. Ini adalah sikap yang akan membuat kita lebih tangguh dan memberikan kita keberanian untuk melangkah meskipun kita belum sepenuhnya tahu apa yang ada di depan. Terakhir, yang paling penting adalah mengambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang kita buat. Tidak ada gunanya mencari-cari alasan atau menyalahkan keadaan. Keputusan kita adalah bagian dari diri kita, dan ketika kita bisa menerima tanggung jawab ini, kita menjadi lebih kuat. Ini bukan hanya soal menerima hasil baik atau buruk dari keputusan kita, tetapi juga soal bagaimana kita terus berkembang dan belajar. Dengan mengambil tanggung jawab penuh, kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih kuat, karena kita tahu bahwa segala yang kita pilih, apapun hasilnya, adalah bagian dari perjalanan yang berharga.